Terima kasih ya. Jadi kalau saya melihatnya ya, ketika kita mengalami surplus, namun pertumbuhan ekonomi kita tahun ini katakanlah gitu ya, hanya di peaknya, hanya di puncaknya itu adalah 5,17, ya sebetulnya ini bukan prestasi ya begitu, karena kita itu mendesain APBN di tahun ini ya dengan defisit sekitar 2,84% terhadap PDB begitu. Itu tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 ya di APBN begitu. Nah, sepertinya angka ini akan sulit kita capai. Kenapa? Karena triwulan kedua kemarin ya sudah ada momentum Lebaran ya, Idul Fitri, bahkan di akhir Juni itu juga ada Idul Adha gitu. Tapi nyatanya ekonomi kita sebetulnya tidak terlalu terakselerasi ya, hanya tumbuh 5,17, dan ini mungkin akan menjadi peak dari pertumbuhan di tahun ini. Triwulan ketiga dan keempat adalah bicaranya soal penurunan pertumbuhan ekonomi begitu dengan tantangan-tantangan yang menyertainya. Nah, kita tahu APBN ini kan salah satu fungsinya adalah shock absorber begitu ya dibilang oleh Menteri Keuangan begitu. Sepertinya kalau saya melihat arah dari tren surplus yang terjadi ini, selain memang pertama karena belanja ya, secara umum ini belanja pemerintah sebetulnya seret kalau saya bilang gitu ya, jadi malah menurun begitu. Wajar aja ketika penerimaan negara naik terus belanjanya turun ya, yang terjadi sebetulnya adalah surplus tersebut gitu ya, terutama belanja daerah sampai semester satu kemarin transfer ke daerah masih turun ya, alhamdulillah bulan Juli kemarin sudah mengalami perbaikan, tapi intinya ketika realisasi belanja masih katakanlah di bawah setengah ya, di bawah 50%, sementara penerimaan pajak sudah katakanlah di atas 60% ya dari target, itu menggambarkan situasinya sebetulnya ya ini surplus ini memang sepertinya strategi pemerintah untuk, karena melihat ke depan akan ada berbagai macam tantangan ya, seperti saya bilang tadi shock absorber itu mungkin sudah disinyalkan oleh Pak Misbahkun tadi ya, salah satunya dari El Nino, salah yang lainnya adalah sebetulnya ya penurunan dari penerimaan perpajakan ya tahun ini, karena harga komoditas sudah tidak booming lagi, sudah mulai ke normal lagi, dan itu pasti akan menggerus ya sisi target penerimaan begitu. Baik, Pak Eko. Kalau dilihat memang pertumbuhan ekonomi kita masih boleh dibilang cukup ekspansif begitu ya Pak, walau memang tidak sesuai dengan target yang berada di kisaran 6% hingga dengan 7 begitu. Tapi kalau menurut Anda sendiri, realisasi belanja pemerintah ini kan sebetulnya lebih rendah dari 1% begitu ya Pak kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Dan ini ada di sekitar 45,5% dari Paguna. Seberapa besar dampaknya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi kita Pak? Ya, ini salah satu akibat dari tidak optimalnya ya, terutama di triwulan kedua, di mana tadi ada momentum-momentum yang seharusnya bisa lebih dioptimalkan begitu. Akhirnya walaupun secara umum belanja pemerintah memang naik 10% ya, tapi ya kenyataannya seharusnya ini bisa ditingkatkan lagi begitu. Terutama sih saya menyorotinya di belanja pemerintah daerah ya, di mana daerah ini sudah masih sangat tergantung juga dengan pusat. Kalau transfernya katakanlah tidak lancar ataupun ada mungkin DAU DAK yang juga trennya masih, pertumbuhannya masih negatif, nah ini pasti akan menggerus juga potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya ketika kita belanja ini menurun begitu, katakanlah tahun ini belanja pemerintah turun 1%, di sisi penerimaan memang lebih ini ya, lebih tinggi begitu, ada kenaikan, implikasinya ya upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jadi tidak maksimal begitu. Baik, terima kasih Pak Eko. Saya ingin ke Pak Misbakun. Pak Misbakun, tanggapan Anda Pak terkait dengan belanja pemerintah yang sebetulnya memang lebih rendah Pak, sebesar 1% kalau dibandingkan dengan tahun Gini, lalu. Bagaimana Anda melihat Pak Misbakun? eh, saya melihat ini catatan yang menarik. Menariknya begini, di saat sekarang sudah masuki bulan Agustus, di dalam kinerja APBN 2022 sampai bulan Juli, belanja itu 47,7%. Artinya apa? Di bulan ke-7 masih tersisa sekitar 5 bulan lagi. Harusnya kan kalau bulan Juni itu kan sudah 50% idealnya. Nah, tapi kan kita selalu punya kebiasaan di Indonesia itu menggeser itu antara bulan setelah September, Oktober. Orang menyelesaikan
tender, baru kemudian pembayarannya di akhir APBN. APBN kita ini kan selalu realisasinya 93, 95, 97. Jarang APBN itu sampai 99,9% itu jarang sekali. Jarang sekali itu yang terjadi. Nah, ini adalah catatan tersendiri. Catatan dari sisi apa? Bahwa dari dulu kita tidak pernah memperbaiki kinerja belanja. Karena apa? Uang yang kita punya itu sangat tergantung kepada seberapa banyak uang masuk dari sisi pajak. Sementara dari sisi penerimaan kita sudah mencapai 65,6%. 65,6%. 65,6% itu secara years on years itu peningkatannya sekitar 4,1%. Nah, ada ketidakseimbangan. Yang satu sudah meningkat sampai penerimaannya 65%, belanjanya masih di bawah, masih 47,7%. Pasti surplus. Hitung-hitungannya pasti surplus. Itu tidak perlu nanya pengamat ekonomi seperti Mas Eko, seperti anggota DPR sama seperti saya, dihitung dari situ itu pasti surplus. Nah, surplus ini kinerja atau bukan, ya serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Itu. Kalau belanjanya di bawah penerimaannya naik, ya itu hitung-hitungan matematika anak belajar di SD juga tahu itu pasti surplus. Nah, apakah ini dinilai sebagai kinerja? Jangan menilai ini sebagai kinerja, karena ini bukan ukuran kinerja kalau menurut saya, surplus APBN ini. Nah, kemudian artinya apa? Kalau surplus ini bukan ukuran kinerja, berarti sedang ada rencana yang lain yang tadi saya sampaikan, kontingensi itu. Itu yang bisa disampaikan. Nah, ini harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki adalah kualitas perencanaan, kualitas pemerintah dalam melakukan realisasi anggaran.